Selamat pagi ya, selamat bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lagi ya. Semakin hari kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Semakin hari kita tahu bahwa biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan sampai ya keberadaan kita di dunia ini sia-sia ya, karena kita menyanyiakan kasih karunia dari Tuhan ya. Amin. Jangan pernah bosan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Amin ya. Karena itu memang satu-satunya yang dikehendaki Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu satu-satunya bukti nyata kita mencintai Tuhan Yesus ya. Dan sekali lagi biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Rut ya, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 23. Judul perikopnya Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut buli-buli jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku? Sebab Tuhan telah menghibur akan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan benih berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia menggirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seva jela banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ke kota. Ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja
Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan supaya engkau janganlah disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya, jadi Rut ini ketika sampai ke Bethlehem bekerja di suatu tempatnya Boas, dan ternyata Boas ini adalah kerabat dari Elimelek ya. Elimelek adalah suami dari Rut yang telah meninggal. Jadi kaumnya atau kerabatnya Elimelek ini orang yang kaya raya ya. Kan kita kemarin baca ya, ketika pergi itu Rut sama Elimelek tuh membawa tangan penuh ya, ceritanya seperti itu ya. Dikatakan bahwa di sini tuh kerabatnya Elimelek tuh orang yang kaya raya ya. Dan Boas salah satu kerabat yang juga kaya raya tersebut, dan dia memungut jelai. Dan disitulah ya Rut dan Boas bertemu ya. Tapi sebelumnya Boas juga sudah tahu ya bahwa ketika dia bertanya ya kepada pekerjanya ya, pekerjanya mengatakan bahwa Rut ini adalah menantu dari Naomi ya. Jadi Boas juga tahu bahwa Rut selama ini berbuat baik kepada istri dari saudaranya Elimelek ya. Ya, dan di sini dikatakan ya di budaya mereka bahwa yang berhak menebus Naomi dan Rut itu ya salah satunya ya Boas ya, kerabat dari Elimelek ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat. Jadi dikatakan di ayat pertama, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas ya. Jadi di sini dikatakan ya bahwa Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelek ya. Dikatakan di sini namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut butir-butir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi di sini Rut yang mengajukan diri. Rut tidak mau berdiam diri ya. Rut tahu ya bahwa Naomi datang tuh tidak bawa apa-apa ya ke Bethlehem, pergi tangannya penuh ya. Tapi saat balik tuh Naomi tidak bawa apa-apa ya bersama Rut. Dan di sini Rut tidak mau bertopang tangan ya, tidak mau diam saja ya. Jadi saat itu musim memungut ya jelai ya, panen. Rut minta izin kepada Naomi untuk bisa memungut sisa-sisa ya, butir-butir yang jatuh itu loh ya, dipungut ya. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Rut ya. Dan kita tahu bahwa itu masih dilakukan sampai sekarang ya. Dan banyak orang yang memungut-mungut ya sisa-sisa dari panen, bukan hanya gandum ya, beras juga banyak. Apalagi tanaman-tanaman lain ya, banyak juga ya. Dan itu memang masih dilakukan ya sampai sekarang ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rut ya. Rut berbuat rajin ya dengan memungut jelai ya di tempatnya Boas, meminta izin dulu kepada Naomi ya. Dan dikatakan, dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia, yaitu ya ini Rut ya, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek ya. Saat itu dia berada di tempatnya Boas. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu ya. Jadi ketika datang, Boas memberikan salam ya, memberkati pekerja-pekerjanya. Tuhan kiranya menyertai kamu. Kemudian ini jawab pegawainya kepada Boas, Tuhan kiranya memberkati Tuhan ya. Jadi juga pegawainya juga menjawab dengan sopan ya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan ya.
Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ya, jadi ketika melihat Rut, Boas bertanya ya kepada bujangnya ya yang mengawasi penyabit-penyabit itu ya. Jadi ada pengawas ya. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Ya, jadi saat datang tuh Naomi juga sudah minta izin ya pada pengawasnya ya. Di sini bahasanya bujangnya ya, bujang dari ini ya, dari Boas ya. Mungkin kita kalau membaca ini ya, membaca Alkitab sering mendengar kata-kata bujang. Jadi yang menemani ya ketika orang Lewi itu menjemput istrinya yang diperkosa ya di tanah Gilead ya, di tempatnya Bani Benjamin, itu juga membawa bujangnya ya, bahasanya bujang ya. Jadi seperti asisten atau yang membantu ya, atau yang menemani, seperti itu ya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sekalipun ia tidak berhenti ya. Jadi dikatakan bujang itu juga memberitahu bahwa Rut itu bekerja ya dari tadi sampai sekarang dan tidak berhenti. Jadi bahasa ininya rajin ya, jadi benar-benar bekerja terus. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Jadi Boas juga berkata kepada Rut ya, bahwa tidak usah pergi dari tempat ini ya, tetap di bawah penyambit-penyambitnya, kayak gitu, seperti itu ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jadi Boas sudah mengatakan kepada pekerja yang laki-laki, jangan ganggu Rut ya. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Juga ditawarin juga ya, kalau haus tuh ada tempayan ya untuk minum. Ya, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Jadi Rut di sini juga berlaku sopan ya, ketika diberitahu seperti itu Rut langsung menyembah Boas ya sampai sujud ke tanah ya. Dan kemudian dikatakan ini Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dari tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal ya. Jadi Boas mengatakan bahwa dia sudah mendengar cerita mengenai Rut ya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, jadi Boas juga memperkatakan kata-kata iman ya, kata-kata hikmat ya. Di sini dapat tercermin ya juga bahwa Boas itu benar orang Yahudi yang taat ya. Dia berkata, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung, itu yang dikatakan ya. Jadi Boas juga mengucapkan rasa terima kasih ya, karena selama ini Rut sudah mengurusi Naomi ya. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan ya. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini ya. Jadi ketika waktunya makan juga ditawari makan ya. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gantung kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya ya. Jadi Rut dikasih makan sampai kenyang, dan yang dimakan Rut itu sampai ada sisanya ya. Boas tahu ya bahwa selama ini Rut sudah berbuat baik kepada Naomi ya, sudah berbuat baik juga kepada saudaranya yang meninggal ya, saudara-saudara sepupunya ya, saudara-saudaranya dari Elimelek ya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Jadi ketika dia selesai makan ya Rut,
Ini yang dikatakan Boas kepada pekerja-pekerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu ya. Jadi memberi perintah jangan diganggu ya. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Boas melindungi melindungi Ruth ya, menantu dari Naomi ini ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik ya di pungut itu, dan ada kira-kira sefa jelai banyaknya. Jadi saat memungut itu dikatakan di sini banyaknya itu sesefa ya. Kira-kira sefa jelai banyaknya ya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkan dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini. Jadi masih ada sisa ya. Jadi sisa makannya tadi yang diberikan Boas itu dibawa ya, setelah kenyang ya, dikatakan sini dibawa juga yang diberikan ke mertuanya ya. Dan Naomi bertanya, di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini ya. Jadi saat diberi sisa makanan yang telah kan tadi Ruth dikasih makanan ya sampai kenyang, ada sisanya dibawa pulang. Naomi sampai bilang, diberkatilah orang yang memperhatikan kau itu ya, itu yang dikatakan. Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja ya. Jadi katanya ini, nama orang ya, pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati ya, itu yang dikatakan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita ya. Lalu kata Ruth perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku ya, itu yang dikatakan. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain ya, itu yang dikatakan. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya ya. Itu yang terjadi saat itu. Amin ya, kiranya kisah pertemuan ya, kisah cinta dari Boas dan Ruth ini yang sering kita dengar ya. Jadi ini kisah ini sering kita dengar di sekolah minggu, di gereja ya, yang menceritakan bagaimana Ruth bertemu dengan Boas, dan ini kita sampai di perikop ini ya. Kiranya setiap kisah yang kita baca ya semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, semakin membuat kita rindu untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikanlah kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mencintai kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami seperti Dia mencintai Kau, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Sebagai pasangan suami istri Tuhan, kami bisa selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Dan biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai ke generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai pasangan suami istri beserta keluarga kami Tuhan, keluarga besar kami bisa mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak-anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang mencintai-Mu, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan bersyarat-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.